Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bermanul Fanani. Di lab kali ini yang berjudul Explore Python Class, kita akan belajar mengenai perbedaan antara function dan method beserta struktur dari sebuah kelas. Jadi pertama, apa itu function? Function adalah sebuah blok kode yang independen yang bisa kita panggil berulang kali dengan menyebut nama function yang sudah didefinisikan. Jadi kurang lebih begini untuk prosedur code-nya membuat function di Python. Terus langsung saja ke apa itu method. Method kurang lebih sama dengan function, yang membedakan adalah method itu tidak bisa langsung dipanggil. Jadi bergantung pada sebuah kelas di mana metode itu didefinisikan. Jadi kita perlu membuat kelas terlebih dahulu untuk membuat metode, lalu kelas tersebut akan diinstan, baru kita bisa memanggil function dari kelas tersebut. Dan ini adalah prosedur code dari mendefinisikan sebuah metode. Jadi perlu membuat kelas, lalu metode beserta propertinya. Langsung saja untuk part ketiga, kita akan membuat sebuah function. Jadi perintahnya yang pertama yaitu kita membuat file baru bernama mycity.py, lalu membuat function bernama mycity, lalu memanggil function tersebut dengan mengisikan argumen, lalu tinggal ngerun. Oke, langsung saja kita buat file baru mycity.py, lalu kita buat functionnya kita definisikan dulu kelasnya apa tadi. Tidak perlu karena ini adalah function, jadi kita bisa membuat tanpa membuat kelas terlebih dahulu. Def mycity. Print I live in WinCity. Oke. Oke, kita tambahkan parameternya city di sini. Oke, lalu kita panggil fungsinya di sini. Kita panggil nama fungsinya, lalu diikuti dengan mengisi parameternya atau argumen. Contoh Rembang. Oke, jadi Rembang. Lalu Lamongan. Terus kita run, akan muncul seperti ini, yang berarti fungsinya sudah terpanggil dan sudah berhasil dijalankan. Oke, kita juga bisa membuat definisi lain dari function ini. Contoh di sini kita buat baru function pertambahan, lalu parameternya sini angka pertama, lalu angka kedua. Oke, tinggal langsung print dengan menjumlahkan angka pertama plus angka kedua.
lalu kita panggil untuk menjalankannya. Pertambahan, lalu parameternya kita isikan angka yang mau kita tambahkan, contoh 10 lalu koma 5. Oke, ini akan outputnya akan menghasilkan angka 15 karena 10 tambah 5 adalah 15. Nah, begini untuk mendefinisikan sebuah function di Python. Oke, selanjutnya yaitu mendefinisikan kelas dengan metode. Oke, sebelum membuat kelas, kita perlu mendefinisikan sebuah metode di dalam kelas tersebut, yaitu metode init. Metode init itu kurang lebih sama dengan konstruktor di Java. Jadi metode tersebut yang akan dijalankan otomatis ketika kelas tersebut diinstan, kurang lebih begitu. Nah, kita juga bisa membuat kelas tanpa membuat atau menginisialisasi metode init di dalam kelas tersebut. Oke, langsung saja kita buat file baru myLocation. Oke, kita close dulu yang ini. File myLocation.py. Pertama kita buat kelasnya terlebih dahulu. Oke, kita ganti dengan huruf besar. Lalu kita buat metode init. Kita indent. Oke, def init save ini itu adalah untuk referensi ke objek dari kelas myLocation ini. Terus name, terus country. Save dot name sama dengan name harusnya. Oke, name, terus save dot country sama dengan country. Nah, ini save parameter is a reference to the current instance of the class itself and is used to access variable. Jadi metode save ini digunakan agar kita bisa mengakses sebuah kelas, sebuah variabel dan sebuah metode dalam kelas myLocation ini. Oke,
ini sudah selesai membuat kelas dengan sebuah metode. Lalu kita tinggal instan saja kelas myLocation ini, myLocation, lalu diikuti dengan parameternya. Oke, name-nya Ibrahim, lalu country Indonesia. Oke, ini adalah sebuah instan atau objek ya. Objek kan instan dari sebuah kelas. Nah, untuk menginstan di Python itu caranya kurang lebih begini. Sama seperti di Java ya. Kurang lebih sama seperti di Java. Kalau di Java kan harus menyertakan untuk membuat objek baru itu harus menyertakan keyword new. Kalau di Python kita tidak perlu. Lalu kita bisa mengakses metode di myLocation ini dengan cara kita panggil nama variabelnya atau objeknya log, terus diikuti titik, lalu diikuti nama ininya, nama propertinya. Nah, ini untuk mengaksesnya. Nah, print log.name, lalu kita jalankan dan outputnya adalah Ibrahim. Lalu kita untuk country-nya tinggal log.country. Harusnya muncul Indonesia di sini. Oke. Oke, kurang lebih begitu untuk mendefinisikan sebuah metode dengan mendefinisikan sebuah kelas dengan metode. Oke, lalu ke step kedua, menambahkan metode di class location. Oke, class location harusnya. Oke. Oke, kita tambahkan metode baru kurang lebih sama dengan function. Tinggal enter def myLocation. Ya, def myLocation, parameternya save. Print hi, my name is kita panggil save.name plus and I live in, and
I live in self dot country. Oke. Terus titik. Oke, sudah membuat metode baru. Lalu cara untuk mengakses metode tersebut adalah karena kita sudah mendefinisikan sebuah kelas atau kita sudah membuat objek, kita tinggal panggil saja. Contohnya seperti ini. Contoh kita mau print. Kita tidak perlu print karena kita sudah print di metodenya. Kita tinggal panggil saja log dot diikuti nama metodenya my location. Oke, kita tidak perlu parameter di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Hi, my name is Ibrahim and I live in Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu ke step ketiga, instant the location class multiple time and call my location method. Oke, kita juga bisa membuat instan dari sebuah kelas itu lebih dari satu kali. Jadi ini kan objek pertama kan, log ini kan. Lalu kita juga bisa membuat objek baru. Contoh log 2 dengan location, lalu dengan nama baru di sini. Contoh namanya Amar. Lalu country-nya Israel. Oke, untuk mengaksesnya kita tinggal panggil saja objek barunya itu, yaitu log2 dot my location. Oke, tinggal run. Nah, maka outputnya akan beda dengan objek yang log ini. Oke, langsung saja untuk step keempat, review the complete my location .py script. If you had any error with the script review. Oke, karena tidak ada error, kita langsung skip saja. Oke, langsung ke part kelima yang terakhir adalah kita akan membuat sebuah kelas baru bernama circle class.py. Jadi the class include three method including the method init function. The init function provide a method entering the radius value. Oke.
Jadi membuat method atau function init dengan parameter radius. Lalu the circumference method calculates the circumference and return the value storing in the circumference value variable. Lalu print circumference method print a string, notice that the variable bla bla bla. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita membuat kelas baru bernama circle. Circle .py. Kelas circle. Lalu kita buat metode initnya, def init dengan parameter save dan radius. Lalu kita definisikan propertinya, save dot radius sama dengan radius. Oke. Lalu kita buat metode circumference, def circumference p sama dengan 3,14. Lalu circumference value sama dengan pi apa tadi? Oke. Pi dikali radius kali 2. Save dot radius kali 2. Lalu kita return circumference value. Lalu kita buat metode baru untuk print circumference, parameternya save lalu kita instan kelasnya, instan metodenya my sama dengan save dot metodenya circumference. Oke. Lalu kita print, kita copy saja di sini.
main sirkum ujungnya kecil. Selanjutnya kita instan kelasnya, circle 1 sama dengan circle, lalu diikuti dengan parameternya. Parameternya di sini adalah radius yang perlu kita isi. Radiusnya contoh berapa? 2 atau 5 dah. Maaf. Lalu manggil metode print circumference circle 1 sama dot nama metode yang akan kita panggil, circumference. Oke, kita print saja dulu. Circumference. Oke, kita print ya, lihat sini. Nah, akan menghasilkan begini karena kita memanggil circumference ini, yaitu mengalihkan pi dengan radius dikali 2. Hasilnya adalah ini 31,4. Lalu kita juga bisa membuat objek 2 kali. Contoh circle 2 sama dengan circle, lalu parameternya radius, contoh 2. Lalu kita buat lagi objek ketiga, circle 3 sama dengan circle, parameter radiusnya 10. Oke, lalu kita print. Oke, printnya lihat sini saja, jadikan 1 print. Oke, terus ininya objek kedua, circle 2 dan circle 3. Oke, kita print. Oke, hasilnya adalah ini. Kita juga bisa, karena kita sudah membuat fungsi sendiri untuk print hasil dari perhitungan ini, kita bisa tinggal panggil ini saja, metode ini saja, tanpa perlu mendefinisikan print langsung di sini. Oke, kita ganti sini metode print, kita hapus metode printnya dahulu. Itu tinggal panggil saja circle 1 dot ini print circumference. Oke, langsung copy saja. Oke, maka akan langsung menghasilkan angkanya. Nah, ini circumference of a circle with a radius of 2 is 12,56. Nah, kurang lebih begitu untuk lab kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.